Berani nggak OJK memblokir 9 pinjol ini? Kalaupun tidak diblokir, berani nggak OJK membuktikan semua dari ucapan orang-orang yang sudah meminjam di aplikasi ini? Aplikasinya satu, Kredit Pintar. Ini banyak yang dilaporkan caci maki, penghinaan, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi sebetulnya yakin ini dilakukan oleh Kredit Pintar. Ya, habis itu dari Adapundi. Ini juga sering gitu loh. Ya, walaupun sebagian ada yang menemukan dia menyebutkan nama aplikasi dan tidak. Habis itu ada dari Samir. Ya, habis itu ada dari Pinjam Duit. Ini juga sering dilaporkan oleh si debeturnya yang mana cukup ganas juga. Habis itu dari aplikasi Indodana. Ya, orang-orang juga sering mengeluhkan tentang pinjol ini sering bertindak kasar dan segala macam. Habis itu di Shopee, terutama es pinjamnya. Ya, yang keenamnya. Yang ketujuhnya ada dari Uangmi. Ya. Yang kedelapan ada dari Uatas, yang kesembilan ada dari Bantu Saku. Berani nggak OJK untuk menindak dari pinjol-pinjol ini? Ya. Kalau OJK mengharapkan, mana buktinya? Buktinya kan tidak ada. OJK pastikan seperti itu. Buktinya kan tidak ada. Gimana kita mau menindak tegas mereka sementara ini bukti tidak ada? Oke. Kita masyarakat umum tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, sementara mereka sangat licik. Mereka bisa dua versi. Satu, penagihan dengan cara SOP. Yang kedua, penagihan dengan cara caci maki. Ya, dalam waktu bersamaan. Ya, bisa perbedaannya hanya hitungan menit saja. Yang satu menagih sesuai dengan SOP, mereka menyebutkan nama aplikasi. Yang satu lagi menghina dan mencaci maki tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ini PR besar. Kalau OJK meminta masyarakat, mana buktinya? Ya, selama ini kita tidak menemukan buktinya. Selama ini kita tidak mendapatkan bukti yang lebih valid. Oke, terus apa gunanya OJK diberikan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri? Kalau masalah seperti ini aja harus masyarakat yang membuktikan gitu loh. Ya, sementara OJK yang memegang kendali. Memang kalau OJK bilang ada orang yang menuduh, otomatis yang menuduh harus melihatkan buktinya. Ya, bukan yang dituduh untuk melihatkan buktinya. Ini pinjaman online. Segala skenario itu sangat rapi dan sangat terstruktur gitu loh. Jadi tinggal dari OJK karena aksesnya di masyarakat tidak ada. Ya, dan untuk teman-teman semuanya, siapa juga yang pernah mengalami hal yang sama dari 9 pinjol yang saya sampaikan tadi? Karena begitu banyak laporan dari 9 pinjol itu gitu loh. Makanya kita butuh hari ini tindakan nyata dari otoritas jasa keuangan. Ya, kalau otoritas jasa keuangan tidak melakukan tindakan, teman-teman yang mengalami telat bayar, ada nggak disimpan bukti-bukti yang lebih valid? Habis itu Anda laporkan kepada OJK, tapi OJK juga tidak menanggapi dalam hal itu. Bisa nggak dari diri Anda aja untuk menghentikan semua pembayaran yang ada? Ini mendekati akhir tahun, jadi teman-teman saya berharap banget buat teman-teman semuanya, tolong banget pemikiran Anda tolong distabilkan. Karena mendekati akhir tahun pasti ada aja musibah-musibah yang terjadi, terutama ada yang nekat mengakhiri hidup, ada yang kabur dari rumah, ada yang nekat melakukan tindakan pidana. Tolong buat teman-teman semuanya belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya pengen semua subscriber saya jangan ada yang berpemikiran terlalu picik seperti itu dan Anda nekat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tolong stabilkan pemikiran Anda bahwasannya galbay pinjol ini tidak seburuk resiko yang ada dalam pemikiran Anda, tidak seburuk ada dalam bayangan Anda. Ya, resiko yang paling utama kita telat bayar pinjol ini, kedepannya Anda tidak bisa meminjam di aplikasi lain. Udah, itu aja risikonya. Jadi jangan tambah beban pemikiran Anda dengan hal yang aneh-aneh gitu loh. Saya tidak mau lagi kayak tahun 2023, tahun 2022, setiap kali pergantian tahun dan habis itu nanti di awal tahun ada aja beritanya gara-gara pinjaman online, gara-gara pinjaman online. Ya, sementara pinjaman online-nya yang selalu diberatkan itu adalah ilegalnya. Padahal nggak beberapa lagi orang yang meminjam di ilegal. Orang lebih banyak meminjam di pinjol legal, pinjol resmi, pinjol terdaftar, pinjol terverifikasi.
Orang meminjamnya di sini gitu loh. Tapi ketika Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri, percayalah, komprehensi fairnya hanya kepada pinjol ilegal. Karena yang dikambing hitamkan dari dulu sampai sekarang selalu pinjol ilegal. Tapi yang jadi sumber permasalahan hari ini kan pinjol legal yang ada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ya, dulu saya masih ingat itu salah satu dari petinggi OJK menyampaikan, iklan pinjol begitu banyak penipuannya. Iklan pinjol banyak gimmick tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia mau menertibkan tentang iklan pinjol, tapi saya nggak tahu iklan pinjol mana yang sudah ditertibkan gitu loh. Sekitar 1 atau 2 tahun belakang itu ada salah satu dari anggota OJK menyampaikan seperti itu. Ya, kalau dibilangnya iklan pinjol itu penuh penipuan, rasa saya sampai detik ini iklan pinjol tidak sesuai juga dengan fakta yang terjadi gitu loh. Di iklannya begitu indah, di iklannya begitu luar biasa, seakan-akan kita mendapatkan satu pertolongan yang benar-benar tidak memberatkan kita, yang benar-benar lebih seimbang. Tapi fakta ketika kita sudah melakukan peminjaman, kita malah terkejut dan kaget juga. Ternyata tidak sesuai lagi dengan yang mereka iklankan. Makanya harapan saya kepada otoritas jasa keuangan ini menjelang akhir tahun, tolong itu ruangan pengaduan dari OJK itu coba dicek-cek lagi. Itu apa aja yang dilaporkan oleh masyarakat. Di sini orang-orang ada 9 pinjol itu selalu dikeluhkan, terutama dari kredit pintar gitu loh. Itu banyak banget orang-orang yang mengeluh dengan berbagai macam versi. Walaupun saya bertanya, ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasi? Nggak ada, Bang. Terus kamu kenapa bisa tahu? Ya jelas kami jatuh temponya di sana gitu loh. Pasti orang-orang menyampaikan hal seperti itu. Ya walaupun mereka sangat licik, kayak licin banget gitu loh, sulit untuk menjebak mereka untuk menyebutkan nama aplikasi. Tapi buat teman-teman semuanya itu juga, selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, Anda pun tidak perlu ketakutan terlalu berlebihan dong. Secara kalau kita pikirkan secara logika, mereka aja tidak berani menyebutkan nama aplikasi, berarti ada satu hal yang sedang mereka takuti. Jadi kalau kita ikut-ikutan takut juga ketika menampung chat mereka, ini 2 kali rugi kita gitu loh. Orangnya tidak tahu tapi kita ketakutan. Aplikasinya tidak jelas tapi kita ketakutan. Seandainya Anda ingin melakukan pembayaran, kira-kira Anda mau bayar kemana? Sementara mereka tidak menjelaskan mereka dari aplikasi mana dan dari aplikasi mana. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kompain. Kalau memang benar-benar Anda sudah menyatakan tidak mampu, kemarin pun saya sudah mengajarkan sama Anda hal-hal apa aja yang harus dilakukan, ya tinggal Anda mempraktekkan aja gitu loh. Karena kalau hal itu tidak Anda praktekkan, itu sama aja dengan bohong gitu kan. Kita udah capek-capek, kita udah mendengar kuota Anda udah kebuang semuanya, tapi Anda tidak mempraktekkannya, ya yang rugi diri Anda juga gitu loh. Ya, itu ya dari saya ya buat teman-teman semuanya, dan Anda boleh lanjutkan buat nonton video ini. Yo, buat teman-teman semuanya, gimana tadi Anda sudah tonton apa belum video yang saya update tadi? Gimana caranya supaya kita tidak diteror lagi dan tidak ditakut-takuti lagi? Hari ini mungkin teman-teman juga penasaran ini, apakah hutang ini bisa auto lunas tanpa bayar? Apakah hutang ini nantinya akan menjadi besar? Apakah hutang ini tiba-tiba kita ditagih sampai 1 miliar, sampai ratusan juta? Padahal ini juga sudah sering saya bahas buat teman-teman semuanya. Oke, kalau memang Anda memikirkan bahwa hutang ini akan menjadi petaka yang besar, bahwa hutang ini nantinya akan menjadi bumerang bagi Anda ketika Anda galbay pinjol, itu salah. Ya, apalagi Anda beranggapan hutang ini tidak ada hentinya nanti, dan dia akan naik terus sampai tidak ada batasnya cuma langit aja. Itu nggak akan mungkin gitu. Sesuai dengan aturan OJK juga, bunga denda biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Ya, dan lagian secara logika buat teman-teman semuanya, ketika kita melapor kepada OJK, OJK hanya menyarankan satu saja cara. Selama ini ya, siapapun yang melapor kepada OJK, pasti OJK hanya mengarahkan satu cara, negosiasi secara internal. Berarti Anda nggak usah terlalu berfokus lagi soal dendanya, Anda nggak usah berfokus lagi soal bunganya, berapa dia mau menerapkan bunga, berapa banyak nanti kita akan dibebankan dan segala macam. Anda nggak perlu fokus lagi dalam hal ini gitu loh. Tinggal Anda memfokuskan diri hari ini. Yang penting adalah tahan diri teman-teman semuanya untuk tidak gali lubang tutup lubang. Ya, tahan diri Anda. Karena semakin Anda ikuti hal-hal seperti ini pinjol tidak akan pernah selesai. Saya perhatikan di luar sana masih banyak ternyata praktek gali lubang tutup lubang.
Saya perhatikan masih banyak teman-teman yang tergiur pinjol-pinjol yang mudah cair, pinjol-pinjol yang cepat cair. Jangan teman-teman semuanya ya. Lebih baik Anda gagal bayar pinjol, berhenti bayar pinjol, daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Karena semakin Anda gali, lubang yang semulanya kecil itu akan jadi jurang. Kalau konsepnya sudah jurang, Anda tidak akan mampu untuk menutupinya lagi. Makanya buat teman-teman semuanya, tolong sadar, tolong pikirkan dengan maksimal bahwasanya tindakan yang Anda lakukan itu salah. Ya, hanya semata Anda ditekan, hanya semata Anda diancam, terus terjadilah gali lubang tutup lubang karena Anda beranggapan ingin menyelamatkan yang disebut dengan yang nama baik. Jangan sampai nama baikku hancur, keluargaku begana begini. Nggak usah terlalu jauh teman-teman semuanya. Ya, kalau seperti itu konsepnya, Anda akan hancur, bahkan lebih hancur daripada hari sekarang. Ya, ending akhirnya apa? Ending akhirnya tetap juga Anda tidak akan mampu bayar pinjol. Makanya saya bilangin, daripada Anda memfokuskan diri untuk gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Insya Allah tidak akan terjadi apapun yang fatal kepada diri Anda. Nggak usah fokusnya bang, bunganya berjalan terus. Bunganya tidak berjalan. Ya, bunga itu sesuai dengan kesepakatan awal. Berapa lama tenor yang disepakati? Misalnya tenornya 30 hari, ya sudah, bunganya dihitung dari hari pertama sampai hari ke-30. Hari ke-31 apakah bunga ini akan berjalan? Hari ke-31 bunganya tidak berjalan. Yang berjalan itu dendanya. Ya, apakah dendanya nanti akan melampaui batas yang ada? Itulah gunanya aturan OJK. OJK menyampaikan di dalam POJK-nya bahwasannya bunga denda biaya layanan tidak boleh melampaui 100% dari nilai tagihan Anda. Kalau tagihan Anda 1 juta, Anda mengalami galbay selama 1 tahun, Anda cuma boleh ditagih 2 juta. 2 juta pun ketika kita bertanya kepada OJK, OJK meminta kita untuk negosiasi secara internal. Berarti jalurnya kita ada nantinya, kita akan membayar pokok saja. Kalau seandainya selama-lamanya kita tidak mampu bang, seandainya Anda selamanya tidak mampu, berarti selamanya Anda akan menampung resikonya. Apa itu? Fintech data center. Kemungkinan kedepannya Anda tidak bisa lagi meminjam di pinjol manapun. Cuman itu buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan menambah dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang mana itu mengganggu cara berpikir Anda. Ya, makanya tadi itu saya tayangkanlah video buat teman-teman, khusus buat teman-teman semuanya, di mana sumber masalah ini dan bagaimana caranya kita mencegah hal ini gitu loh. Tadi saya terangkan gitu loh. Kalau enggak nanti di habis video ini saya putarkan ulang kembali supaya teman-teman bisa nonton juga. Saya pengen ketika teman-teman sudah menonton, teman-teman itu mempraktekkan. Bukan hanya semata teman-teman lihat, terlepas dari selesai mendengar videonya sudah selesai, ya sudah teman-teman tidak mempraktekkan, yang rugi diri Anda sendiri gitu loh. Makanya kita menonton solusi itu, kalau dirasa ini pas dan tepat, coba dipraktekkan dulu. Dan nanti kita rasakan hasilnya seperti apa. Apakah ada perubahan dalam hidup kita atau masih seperti itu aja atau kayak mana gitu loh. Ya, itu yang saya tekankan buat teman-teman semuanya. Habis itu yang galbay di Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Ini menjadi ketakutan yang sangat luar biasa karena mereka berpatokan ini adalah pinjol besar dan ini adalah pinjol raksasa. Mungkin nggak sih mereka akan memproses saya ke jalur hukum nantinya gitu loh. Karena akhir tahun ini segala hal pasti akan muncul dalam pemikiran teman-teman semuanya. Dan begitu juga dengan debt collector. Debt collector akan berupaya sebisa mungkin memberikan tekanan demi tekanan bagaimana orang-orang ini ketakutan. Tujuan debt collector adalah bagaimana dia mendapatkan tagihan, mengejar target juga untuk menyambung kehidupan mereka di tahun depan. Kalau dia tidak mencapai target sampai akhir Desember, nanti mereka mau kerja pakai apa lagi? Mereka mau memenuhi kebutuhan pakai apa lagi? Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, risikonya sama. Ya, cuma karena izin orang ini lebih ke multifinance, kemungkinan nama Anda masuk ke dalam daftar hitam atau BI checking. Tapi ada juga sebagian tidak masuk sama sekali. Yang terjadi apa? Mereka masih ada pinjaman aktif. Selamanya pinjaman itu tetap aktif dan berjalan gitu loh. Apa risikonya bang? Risikonya ketika Anda menginginkan juga pinjaman produktif di bank-bank konvensional, yang terjadi apa? Anda tidak akan diberikan pinjaman lagi. Karena satu orang cuma boleh meminjam
satu kali untuk pinjaman produktif. Ya, yang risiko yang berat nggak ada. Sampai Anda diproses ke jalur hukum itu nggak ada. Sampai Anda mau dipenjara itu nggak ada. Seperti yang selalu diucapkan oleh debt collector Shopee ya, yang mana akan dilimpahkan ke jalur hukum dan segala macam. Itu Anda nggak usah percaya. Habis itu kalau soal kunjungan gimana Bang? Kalau antara Aku Laku dan Kredivo, kemungkinan besar gitu loh, kemungkinan besar dia akan berkunjung. Tapi ketika mereka berkunjung pun ini bukan suatu yang menakutkan bagi teman-teman semuanya. Ya, debt collector via telepon, debt collector via WhatsApp fungsinya sama kok semuanya. Ya, dia menelpon tujuan mereka menagih. Dia mau WhatsApp tujuan mereka juga menagih. Meng-email juga sama. Dia datang ke rumah juga sama gitu loh. Terus kita menanggapinya gimana Bang? Ya, kita menanggapinya agak berbeda. Ya nggak sama kita menanggapi seperti di telepon. Kita menanggapi debt collector yang datang ke rumah pertama, kita harus tanya dulu IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau misalnya mereka tidak punya, ya kita jangan berkomunikasi dengan mereka dan usir mereka dulu. Silahkan Anda lengkapi dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti Anda balik lagi ke tempat saya, baru kita berbicara. Ya, intinya buat teman-teman semuanya, jangan pernah terpengaruh dengan ucapan-ucapan debt collector gitu loh. Ini saya mau putarin lagi video ini supaya teman-teman bisa lebih memahami dan teman-teman bisa lebih mengerti juga, biar teman-teman itu sadar kenapa ya, oh saya selalu ditekan dan kenapa saya selalu ketakutan. Coba simain video ini.